kalian baik-baik saja ya. Pada tahun ini sistem pembelajarannya yaitu sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi kalian akan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2. Tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Simaklah teks cerita berikut ini. Pada teks tersebut terdapat 2 buah kalimat yang dicetak miring, yaitu buah tangan dan buah hati. Nah, buah tangan dan buah hati itu apa sih adik-adik artinya? Apakah tangan dan hati kita memiliki buah? Tidak seperti itu adik-adik artinya. Buah tangan dan buah hati ini adalah sebuah ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya adalah buah tangan yang artinya oleh-oleh dan buah hati yang artinya anak. Perhatikan contoh lainnya. Yang pertama, ibu datang dari pasar membawa buah tangan. Artinya, ibu datang dari pasar membawa oleh-oleh. Contoh yang kedua adalah Nizam adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Artinya, Nizam adalah anak dari kedua orang tuanya. Lanjutkanlah percakapan di bawah ini berdasarkan teks yang telah kalian baca. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Lalu, apakah yang akan diucapkan oleh Udin dan Mutiara? Apakah Udin akan berkata, "Hore, mana hadiah milikku ayah?" Lalu Mutiara juga membalasnya, "Terima kasih ayah, ayah baik sekali." Nah, jika kalian memiliki contoh yang berbeda dengan yang saya berikan, silahkan, boleh saja. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan di dalam buku rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan, atau juga bisa kita tulis dengan angka 10 karena angka satunya menempati puluhan. 50-an sama dengan 50. Kemudian adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Di situ tertulis angka 50. Dari mana asalnya? Ayo kita cari tahu. Pada gambar tersebut terdapat 5 tumpukan buku. Satu tumpukan buku ini terdiri dari 10 buku. Maka dari itu adik-adik tambahkan angka 10 sebanyak 5 kali. Maka akan menghasilkan angka 50. Lalu di sampingnya
tersisa tumpukan buku sebanyak 7 buku. Setelah seperti ini, lalu kita jumlahkan 50 ditambah 70 sama dengan. Nah, cara yang dilakukan ini adalah penjumlahan bersusun ke bawah. Namun ingat, untuk melakukannya nilai tempat bilangannya jangan sampai tertukar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Maka 50 ditambah 7 sama dengan 57. Perhatikan contoh berikutnya adik-adik. Pada gambar tersebut terdapat angka 70. Dari mana ya asalnya? Pada gambar tersebut terdapat 7 tumpukan buku. Satu tumpukan buku itu terdiri 10 buku. Maka dari itu kita jumlahkan angka 10 sebanyak 7 kali. Maka akan menghasilkan angka 70. Lalu di sampingnya ada sisa buku nih, sebanyak 7 buku. Maka jika ditambahkan adik-adik akan menghasilkan angka 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di situ terdapat angka 100. Dari mana ya asalnya? Angka 100 tersebut didapatkan dari jumlah tumpukan bukunya, yaitu ada 10. Satu tumpukan itu terdiri dari 10 buku. Maka dari itu kita jumlahkan angka 10 sebanyak 10 kali. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah lagi 10, lagi dijumlahkan 10, 10 lagi ditambah 10, dijumlahkan lagi 10, ditambah lagi 10, dan ditambah lagi dengan 10, maka akan menghasilkan angka 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut menunjukkan satu kubus satuan. Pada gambar selanjutnya, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Perhatikan kembali gambar selanjutnya. Pada gambar tersebut, kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Contoh lainnya, silakan adik-adik perhatikan. Ada berapa jumlah kubus pada gambar di samping? Langsung saja adik-adik hitung jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa adik-adik? Iya, betul, 6. Contoh lainnya, ada berapa jumlah kubus pada gambar di samping? Pada gambar tersebut terdapat angka 100. Mengapa? Karena pada gambar tersebut kubus satuannya berjumlah 100. Pada gambar selanjutnya menunjukkan 3 kubus puluhan. Maka dari itu angkanya 30.
Lalu pada gambar di sampingnya lagi ada sisa 8 kubus. Dan jika dijumlah akan menghasilkan 138 kubus. Nah, adik-adik, ini dia yang ditunggu adik-adik ya. Silakan adik-adik kerjakan soal latihan ini, hitunglah jumlah kubusnya. Cara membaca bilangan. Di sini terdapat contoh bilangan 123. Di situ jumlahnya ada 3 angka. Satu ini menunjukkan nilai tempat ratusan dan dapat ditulis dengan 100. Dua ini menempatkan nilai puluhan dan dapat ditulis dengan 20. Tiga ini menunjukkan nilai tempat satuan dan dapat ditulis dengan angka 3. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, sekarang coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut ini. Nah, adik-adik, gambar tersebut adalah lirik dari lagunya. Lalu bagaimana dengan lagunya? Lagunya dapat kalian lihat pada video terakhir di channel ini. Maka dari itu adik-adik tonton sampai selesai. Nah, demikianlah adik-adik video pembelajaran hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Oh iya nih adik-adik, jika adik-adik keluar rumah, pakailah masker demi kesehatan adik-adik dan juga orang lain. Wassalamualaikum. Ada tidak video lain, silakan kamu like, kamu subscribe, dan kamu loncengnya ya. Terima kasih. Ada tidak video lain, silakan kamu like, kamu subscribe, dan kamu loncengnya ya. Terima kasih.